Pernahkah kamu merasa sudah melakukan semuanya, tapi tetap saja hidup tak bergerak? Kamu sudah berdoa, sudah bersedekah, sudah bangun pagi, dan pulang larut, tapi rezeki seolah menjauh. Dan yang paling menyakitkan, kamu tidak tahu lagi harus mulai dari mana. Lalu kamu mulai curiga, mungkin dunia ini tak adil, atau barangkali Allah belum ingin memberi. Padahal bukan itu masalahnya. Masalahnya satu, hatimu belum ikhlas, dan selama itu terjadi, energi rezekimu akan tetap tertutup. Tidak karena Tuhan tak memberi, tapi karena kamu belum benar-benar siap menerima. Bab 1, rezeki itu energi, bukan sekadar angka. Rezeki bukan hanya uang yang masuk ke rekening. Rezeki adalah keadaan batin yang membuatmu merasa cukup tenang dan damai, bahkan di tengah keterbatasan. Dalam perspektif tasawuf, rezeki bukan sesuatu yang kamu kejar. Ia adalah sesuatu yang kamu selaraskan. Karena apa yang datang kepadamu sejatinya adalah pantulan dari getaran batinmu sendiri. Ketika hatimu gelisah, penuh syarat, penuh pamrih, maka semesta pun memberikan pantulan yang sama. Ketidaktenangan, kekurangan, dan kejadian-kejadian yang terus membuatmu terikat pada rasa kurang. Sebaliknya, saat hatimu lapang dan ikhlas, semesta mulai terbuka, dan rezeki yang awalnya macet mulai mengalir perlahan tapi pasti. Bab 2, apa itu Law of Attraction dan bagaimana ia bekerja dalam hidupmu? Law of Attraction atau hukum tarik menarik adalah konsep bahwa apa yang kamu pikirkan dan rasakan secara dominan akan kamu tarik ke dalam realitasmu. Jika kamu hidup dalam vibrasi takut, kamu menarik lebih banyak hal yang menakutkan. Jika kamu hidup dalam rasa cukup, kamu membuka jalan bagi hal-hal yang membawa kecukupan. Tapi ada hal yang sering dilupakan. Getaran tidak lahir dari kata-kata semata, tapi dari keikhlasan di dalam hati. Kamu bisa mengucap afirmasi 100 kali, tapi jika dalam hati kamu masih menyimpan dendam, takut atau pamrih, maka itu yang akan kamu pancarkan ke semesta. Dalam Islam ini, sejalan dengan konsep husnuzon billah, berbaik sangka kepada Allah. Karena ketika kamu ikhlas, kamu sedang berkata, aku percaya ya Allah, meskipun aku tidak melihat, aku tahu Engkau sedang bekerja untukku. Bab 3, ikhlas energi paling tenang yang menarik keberlimpahan. Ikhlas bukan hanya menerima, ikhlas adalah membiarkan, melepaskan kendali, tidak mengatur, atur Tuhan. Ikhlas adalah ketika kamu tidak lagi memaksakan cara, tidak mendikte waktu, dan tidak menggugat hasil. Kamu berusaha sepenuh jiwa, tapi saat hasilnya tidak sesuai, kamu tersenyum karena kamu tahu yang datang dari Allah tidak pernah salah alamat. Dalam ilmu tasawuf, ikhlas adalah makom tertinggi. Ia membuatmu hidup tanpa beban, karena kamu tidak lagi terikat pada dunia, tapi kamu mengabdi kepadanya dengan lapang dan cinta. Ketika ikhlas lahir, tubuhmu tenang, wajahmu lembut, dan energi batinmu memancar. Dan dari energi inilah magnet rezeki mulai bekerja, bukan dengan ambisi, tapi dengan keseimbangan. Bab 4, membedakan ikhlas dari pasrah yang patah. Banyak orang mengira dirinya ikhlas, padahal sebenarnya hanya kehabisan tenaga. Ikhlas bukan putus asa yang dikemas. Religious bukan menyerah karena tak punya pilihan. Ikhlas adalah ketika kamu mampu memilih untuk tetap berjalan, meski jalan itu gelap dan sunyi, tapi kamu tetap melangkah karena kamu yakin Tuhan tidak mungkin membiarkanmu berjalan sendiri. Dalam stoikisme ini disebut equanimity, ketenangan dalam menghadapi apapun, karena kamu tidak menggantungkan bahagiamu pada dunia luar. Dalam Islam ini adalah ridho, menerima bukan karena kamu kalah, tapi karena kamu sudah selesai dengan ego. Bab 5, afirmasi ikhlas yang menggetarkan batin. Bacakan kalimat ini perlahan, dan izinkan ia menembus hatimu. Aku tidak perlu tahu caranya, aku hanya perlu percaya padanya. Aku tidak akan memaksakan apa-apa, karena apa yang dariku tidak akan melebihi yang dari Allah. Hari ini aku ikhlas, karena Tuhan tahu isi hatiku bahkan saat aku sendiri tak mengerti. Yang terbaik bukan yang kuinginkan, tapi yang Allah titipkan. Aku tenang, aku cukup, aku dalam bimbingannya. Ucapkan, rasakan, biarkan tubuhmu hening di keheningan. Itulah energi terbersih lahir. Bab 6, ketika kamu ikhlas, getaran hidupmu menjadi magnet. Bayangkan,
sebuah danau yang tenang. Setiap pikiran yang ikhlas akan seperti tetesan air yang memperluas gelombang. Semakin kamu ikhlas, semakin luas getaran itu merambat, dan semesta akan menangkap sinyal itu, lalu membalasnya dengan kejadian-kejadian yang tak terduga. Bisa jadi itu peluang, bisa jadi orang baik, bisa jadi jawaban doa yang sudah lama kamu lupa. Karena semesta tidak bekerja pada bahasa logika, ia bekerja pada bahasa energi, dan dalam bahasa energi ikhlas adalah dialek paling jernih untuk memanggil rezeki. Kalau selama ini kamu merasa rezekimu mandek, kalau kamu sudah capek berusaha tapi tetap kosong, kalau hatimu mulai ragu dengan jalan hidup ini, mungkin bukan karena kamu kurang doa atau kurang kerja keras, tapi karena hatimu belum lapang, belum betul-betul percaya. Coba duduk sebentar, tarik nafas, jangan kejar apapun dulu. Tenangkan dirimu dan izinkan Tuhan bekerja saat kamu benar-benar ikhlas. Karena saat kamu ikhlas, energi rezekimu bangkit, dan saat energi itu, hidup kamu tidak lagi mencari, kamu tinggal menerima. Nafas baru bukan tempat untuk mereka yang sudah sempurna, tapi ruang aman untuk kamu yang sedang belajar ikhlas, yang ingin pulang tanpa pamrih, tanpa pura-pura kuat. Bagikan video ini ke orang yang sedang merasa cukup sendiri. Mungkin mereka hanya butuh satu kalimat, kamu gak perlu paham semuanya sekarang, cukup ikhlas dan percaya.